Selamat siang teman-teman. Kita pertama kali bertatap muka lewat layar daring ini untuk sama-sama menggali isi mata kuliah kita, fenomenologi agama. Kita sudah membahasnya kemarin tentang apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Hari ini saya akan membahas tentang tulisan saya yang judulnya Fenomenologi Agama, Jalan Menemukan Aku di Dalam Perbedaan. Seperti yang mungkin teman-teman sudah baca, tulisan itu sebenarnya ingin mengungkap tujuan dari fenomenologi agama, khususnya dalam rangka untuk menemukan diri kita, keakuan lewat perbedaan. Sebenarnya sejak kita lahir, kita sudah hidup di tengah perbedaan. Kita sudah menyadari tentang keberagaman ini sejak kita lahir. Pertama, setidaknya teman-teman sadar bahwa teman-teman diberi nama yang khas, yang berbeda dengan orang-orang lain. Nama teman-teman itu menjadi kekhasan pertama yang teman-teman miliki. Kemudian teman-teman juga sadar bahwa teman-teman ternyata memiliki jenis kelamin yang khusus. Entah itu saya lahir sebagai laki-laki atau saya lahir sebagai perempuan. Dari titik itulah teman-teman sudah sadar ada perbedaan antara saya, aku, atau dalam bahasa Jermannya ich, dengan orang lain. Pelan-pelan teman-teman juga sadar tentang adanya perbedaan warna kulit, jenis rambut, bentuk tubuh, warna mata, dan berbagai macam ciri khas genetis biologis lainnya. Yang paling kentara adalah sidik jari teman-teman. Sidik jari teman-teman ini pasti khas, pasti berbeda dari yang lain. Itulah kenapa dalam masalah administrasi di bank atau di kalau teman-teman membuat KTP atau SIM, pasti diminta sidik jari. Karena sidik jari kita ini tidak mungkin ada yang sama, meski bahkan itu adalah kembaran kita sekalipun. Nah, perbedaan itu sesungguhnya membantu kita. Bahkan bukan hanya membantu kita, justru itu menyadarkan kita kalau kita ini ada di dunia ini sebagai saya, sebagai aku. Aku ada karena ada yang bukan aku. Sama seperti begini. Teman-teman melihat kuda. Kuda dinamakan kuda karena ada yang bukan kuda. Ada seorang anak namanya katakanlah Bambang. Bambang ada karena ada yang bukan Bambang. Loh, tapi itu ada juga Bambang yang kulitnya hitam, ada yang Bambang kulitnya putih. Nah, Bambang yang kulitnya putih itu ada karena ada Bambang yang kulitnya hitam. Nah, intinya bahwa dengan adanya perbedaan, dengan adanya keberagaman, justru kita menemukan diri kita sendiri. Saya sebagai saya bukan orang lain. Saya ada karena ada orang lain, karena ada yang bukan saya. Orang lain tidak usah bingung, dalam tulisan itu memang menggunakan sedikit kosakata filsafat biar agak ilmiah sedikit. Saya di situ saya menggunakan istilah I atau ich. Kemudian orang lain saya beri nama Lian. Itu bahasa Indonesia standar yang sudah banyak digunakan di ilmu-ilmu sosial juga. Orang lain itu Lian atau dalam bahasa Inggris the other. Nah, dalam pengantar tulisan saya menjelaskan
Kalau kita mencintai perbedaan, sebenarnya itu adalah cara kita untuk mengenal diri saya sendiri. Justru ketika kita berusaha untuk sama dengan orang lain, pada titik itulah kita sedang kehilangan diri kita sendiri. Kalau saya ingin tidak enak ini, kalau aku merasa tidak kalau aku kok beda ya dari teman-temanku, aku harus sama. Nah, justru ketika teman-teman berpikir harus sama, pada titik itulah sebenarnya hati kecil teman-teman menolak, karena teman-teman secara filosofis meninggal. Karena teman-teman sudah secara filosofis merasa aku ini tidak penting. Aku harus menjadi kami atau aku harus menjadi kita. Nah, maka dari itu dalam pengantar ini cukup banyak sekali saya membahas mengenai aku adalah aku dan orang lain adalah bukan aku. Untuk menjadi aku harus mengenal yang bukan aku, sehingga tahu yang bukan aku tuh kayak ini gitu. Kalau gitu inilah aku yang ini dan ini gitu. Nah, dari logika filosofi seperti itu, mata kuliah kita akan kita jalankan. Namun sebelum jauh tenggelam dalam pembahasan fenomenologi agama, mari kita renungkan dulu siapa aku. Nah, aku itu menyadari ada ketika aku menyadari di luar diriku ada yang lain. Ada yang lain itu ada dua. Satu yang profan atau yang bisa kusentuh, yang bisa kupahami, yang bisa aku tangkap dengan indera penciuman, pendengaran, penglihatan, indera perasa. Tapi ada sesuatu yang profan, sesuatu yang besar, yang absolut, yang kita tidak bisa menyentuhnya. Ini diandaikan seperti kalau kita misalnya datang ke pantai atau ke gunung. Kita melihat gunung yang besar dan kita takjub. Kita merasa diri kita kecil. Gunung adalah sesuatu yang bisa kita lihat, itu berarti yang profan, yang tertangkap oleh indera penglihatan kita. Tetapi di balik gunung itu ada sesuatu yang besar, ada suatu kekuatan yang membuat kita tergetar, takjub, tetapi sekaligus takut. Nah, sesuatu itu disebut yang transenden. Lagi saya beri contoh, misalnya tentang cinta. Ketika kita melihat kekasih kita yang tampan atau yang cantik, dia bisa kita lihat, dia bisa kita sentuh. Aromanya pun selalu teringat dalam memori kita. Makanya orang kalau putus susah move on-nya. Tetapi cinta itu sendiri tidak bisa kita lihat. Dia bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa kita lihat. Cinta itu sendiri. Nah, yang profan itu ya kekasih kita itu, yang terlihat, yang tertangkap oleh pikiran kita. Tapi yang tidak kita pahami adalah, yang tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita tangkap kadang-kadang adalah cinta. Itu sesuatu yang transenden, sesuatu yang di luar kemampuan kita. Disitulah agama-agama lahir, memaknai sesuatu yang transenden, memaknai sesuatu yang absolut, yang besar. Agama menjadi cara manusia mengekspresikan ketakjubannya pada sesuatu yang sacred, sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Ketakjuban dia dan perasaan akan sesuatu yang misterius yang tidak bisa dia tangkap,
itu kemudian dia manifestasikan menjadi agama. Nah, di dunia ini ada banyak sekali manusia yang tinggal di tempat-tempat yang berbeda. Lokasi geografis, kondisi sosiologis, psikologi masyarakatnya sendiri itu menentukan cara mereka memaknai, menangkap apa yang absolut itu. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pantai, dia akan memaknai ketakjubannya akan misteri yang sacred, misteri yang ilahi itu dengan cara membuat misalnya sesajen-sesajen yang kemudian dilempar ke laut, dan dia menangkap sosok yang besar itu adalah sosok penguasa laut, misalnya pada agama-agama yang primitif. Tapi masyarakat yang tinggal di gunung akan berbeda memaknai yang absolut. Bagi dia gunung itu sesuatu yang menunjukkan kebesaran sang yang sakral itu. Maka dia punya cara sendiri dalam memaknainya. Dia juga membuat sesajen tetapi di pohon-pohon yang besar, di agama-agama yang primitif. Sama, masyarakat yang tinggal di padang pasir akan sangat berbeda sekali menangkap yang absolut, yang transenden itu dengan masyarakat yang tinggal di pinggir danau atau di tengah hutan yang lebat dan hijau. Manifestasinya pun akan berbeda-beda. Itulah kenapa di dunia ini, di berbagai tempat yang lokasi geografisnya berbeda-beda, orang punya cara dalam membuat agamanya sendiri-sendiri. Bahwasannya itu berasal dari ketakjuban yang sama, kebingungan memahami misteri yang sama, tetapi dengan cara pengungkapan yang berbeda-beda. Nah, disinilah letak masalahnya. Letak masalah ketika muncul banyak agama di seluruh penjuru dunia. Ada masa di mana setiap penganut agama yang ada di pinggir laut misalnya merasa bahwa dia lebih unggul, yang dia yakini agamanya lebih unggul daripada dia yang tinggal di gunung. Sebaliknya, yang tinggal di gunung merasa bahwa dia lebih unggul, lebih tahu yang benar yang seperti apa daripada yang tinggal di lautan atau pinggir pantai. Nah, perkara merasa lebih unggul ini sebenarnya itu wajar. Saya dalam tulisan itu mengambil atau mencuplik pernyataan dari Profesor Dr. A. Sutiarjo, seorang profesor Yesuit dari Universitas Sanata Dharma. Dia menyatakan bahwa suasana kompetitif atau ada kompetisi di antara agama itu menjadi sesuatu yang memang wajar karena setiap agama itu mengajarkan kemutlakan, kebenaran. Jadi setiap agama itu selalu menuntut umatnya, bukan hanya mewajibkan, tapi menuntut umatnya untuk percaya setotal-totalnya dengan tradisi dan dengan keyakinan, dengan segenap dogma, doktrin yang ada di dalam agamanya, dan mewajibkan adanya sifat loyal, sifat setia kepada agamanya. Itu tidak salah sama sekali, itu benar. Setiap agama memang harus seperti itu. Untuk itulah maka agama disebut sebagai agama. Yang jadi perkara adalah perasaan mutlak itu, perasaan bahwa mengetahui yang absolut secara mutlak itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial, di mana orang gunung bertemu dengan orang pantai ketika berdagang misalnya. Ketika
seorang saudagar kaya dari padang pasir harus duduk bersekolah bersama dengan seorang anak yang dilahirkan di tengah hutan, dan mereka duduk di sebuah universitas yang sama misalnya, mereka akan menjadi sangat kesulitan karena kemudian ada penegasan di situ. Aku merasa apa yang aku yakini itu benar. Kalau yang ku yakini benar berarti yang lain salah. Logikanya semacam itu. Dan itu menjadi perkara dalam hubungan antar agama. Nah, di tengah pergulatan hubungan antar agama yang semacam itu sebenarnya ada semacam keprihatinan dari sekelompok pemikir khususnya pada bidang filsafat untuk mencari jalan tengah. Apa ya yang bisa dilakukan, apa ya yang bisa disadarkan bahwa perbedaan itu tidak sepatutnya mendorong akan terjadinya konflik. Seperti kita tahu, konflik agama itu tidak hanya terjadi hari-hari ini ataupun kemarin, tetapi sejak abad-abad awal itu selalu menjadi perkara. Maka sekelompok filsuf ini itu kemudian meyakini ada sesuatu cara yang bisa dilakukan untuk mengubah mindset masyarakat beragama. Nah, disitulah sebenarnya kehebatan manusia. Ada kesadaran baru yang diciptakan oleh manusia dalam pencarian jalan tengah supaya setiap agama tidak saling berkonflik. Bidang filsafat kemudian menganalisis bahwa ternyata ada hakikat atau esensi yang sama dari banyak agama. Jadi katakanlah kalau misalnya masyarakat yang ada di gunung atau masyarakat yang ada di pantai, mereka memiliki agama yang berbeda. Tetapi toh ketakjuban mereka punya hakikat yang sama. Mereka sama-sama sadar bahwa ada kekuatan di luar dirinya yang membuatnya takjub, yang penuh misteri, dan kekuatan itu pada dasarnya adalah sama menurut filsafat. Nah, upaya yang dilakukan ini sebenarnya harapannya, kredonya itu setiap agama tidak saling memaksakan caranya memanifestasikan yang absolut itu tadi. Maksudnya begini, setiap agama toh menyembah Tuhan dalam konsep-konsep yang berbeda tetapi inti yang sama. Nah, upaya filosofi semacam itu dilakukan sebenarnya supaya mendamaikan perbedaan yang ada di antara agama. Niatnya baik, tapi upaya filosofis semacam itu ternyata punya kelemahan yang substansial. Dalam upayanya mencari esensi yang sama, kajian filsafat justru gagal menangkap dan menghargai keunikan dan ciri khas setiap agama. Hasilnya apa? Hasilnya adalah setiap agama kemudian diabaikan keunikannya. Semua dianggap sama saja. Karena toh menyembah Tuhan yang sama. Tuhan yang bentuk konsepnya berbeda tetapi toh sama-sama menyembah Tuhan. Kenapa harus dipermasalahkan perbedaannya? Nah, kredo semacam ini justru lemah karena kemudian melahirkan yang nantinya ada sekularisme atau agnostisme, di mana kemudian keunikan pengalaman-pengalaman religius di satu agama dan perbedaannya dengan agama-agama yang lain itu seperti kemudian nggak usah dibahaslah perbedaannya, cari aja sesuatu yang sama.
Bahkan hasil kajian filsafat itu sering dicurigai tidak sesuai dengan kenyataan agama. Karena apa? Kenyataan agama itu di dalamnya ada perasaan afektifnya. Ada sesuatu yang memang dialami dan dihayati oleh penganut-penganutnya. Sehingga misalnya perasaan tentang, katakanlah tentang mukjizat, perasaan tentang Tuhan yang memberikan mukjizat di tengah kesulitan penderitaan hidup, itu oleh filsafat tidak dilihat. Karena bagi filsafat yang dilihat adalah tadi titik yang sama di mana perbedaan-perbedaan itu melebur menjadi satu. Kemudian orang diharapkan untuk menunda atau meniadakan sesuatu yang di wilayah agamanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka kan muncul begini, kalau dalam kehidupan bernegara katakanlah, sudahlah jangan bahas agama, cukup dibahas di tempat-tempat ibadah. Nah, upaya semacam ini memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan sehari-hari itu kemudian menjadi kredo. Orang seolah-olah harus melepaskan bajunya dulu untuk bisa bergaul dengan orang lain. Nah, ini kan logikanya sama dengan supaya kamu tidak menjadi masalah dengan orang lain, maka lepaskanlah wajahmu dulu. Wajah itu dikletek, itu dilepas supaya setiap manusia wajahnya sama dan bisa bergaul. Supaya orang nggak kelihatan cantiknya, supaya orang nggak kelihatan jeleknya, supaya orang nggak kelihatan cakepnya, supaya orang nggak kelihatan jelek buruk wajahnya, maka lepaskan dulu semuanya. Supaya semua orang kemudian bisa bergaul dengan baik, tidak ada pembedaan. Nah, pola semacam itu dalam pemikiran filsafat justru meniadakan atau justru mengabaikan semangat perbedaan itu sendiri. Orang kemudian tidak boleh menjadi berbeda supaya bisa bergaul dengan orang lain. Nah, dalam situasi seperti itu, fenomenologi agama hadir. Fenomenologi agama itu bukan filsafat agama. Fenomenologi agama akan kita bahas nanti. Dia adalah sebuah pendekatan ilmiah atau bahkan sering disebut juga sebagai cara berpikir, mindset. Jadi dia bukan hanya sekedar ilmu, tapi mindset, cara berpikir. Tapi sebelum sampai ke situ, kita akan bahas dulu tentang apa itu fenomenologi. Singkatnya, fenomenologi ini dia tidak ingin mengabaikan perbedaan, dia justru ingin mengapresiasi, menghargai perbedaan, keunikan yang ada di setiap agama. Karena justru dengan menghargai keunikan itu, saya sebagai pengamat atau sebagai fenomenolog justru semakin mengenal keunikan diri saya sendiri. Ketika saya mengagumi wajah seorang yang cantik, saya kemudian bisa paham bahwa wajahnya itu berbeda dengan wajah saya. Dan saya memiliki kecantikan saya sendiri. Kecantikan saya sendiri itu tidak meniadakan kecantikan dia. Kecantikan dia tidak meniadakan kecantikan saya. Itu kalau mindset seorang perempuan fenomenolog, katakanlah semacam itu. Justru dengan saya sering bertanya tentang kok kamu bisa secantik itu, kamu menggunakan perawatan seperti apa, kemudian perasaanmu sebagai cantik seperti apa. Dan mungkin saja yang cantik akan berkata, oh menjadi cantik itu luka, seperti syair penyair-penyair Rendra dan teman-teman. Cantik itu adalah luka, karena kalau orang cantik berarti akan mudah dilukai. Kemudian aku yang paham bahwa oh ternyata seperti itu, aku kemudian bisa bersyukur bahwa ternyata aku punya kecantikanku sendiri yang tidak menyebabkan luka. Nah, suasana semacam itu sebenarnya yang ingin dilihat oleh fenomenologi. Dengan kata lain, sebenarnya fenomenologi agama adalah ilmu yang mengajarkan
bukan ilmu, dia adalah pendekatan ilmiah yang mengajak kita untuk melihat fenomena-fenomena yang khas dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi dalam bahasa yang cantik dan saya dan yang cantik atau saya yang cakep tadi, berarti fenomena ketika orang cantik atau orang cakep itu menghadapi hidupnya, itu kemudian bisa kita kaji, kita pahami, sehingga kita bisa menemukan diri kita bahwa kita ternyata juga cantik ataupun cakep gitu. Jadi mempelajari sesuatu yang berbeda itu justru semakin membuat kita menemukan siapa saya. Fenomenologi itu berasal dari kata phenomenon dan logos. Dia adalah bahasa Yunani. Phenomenon itu sementara ini artinya fenomena. Nanti kita akan pahami apa itu fenomena. Logos itu sebenarnya artinya bisa berarti bahasa, tetapi dalam pengertian yang lebih umum, logos itu artinya ilmu. Nah, jadi fenomenologi adalah ilmu tentang fenomena. Lalu apa itu fenomena? Nah, dalam tulisan saya sudah dijelaskan bagaimana fenomena itu kemudian menjadi perdebatan. Kalau dalam istilah sehari-hari kan fenomena itu adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam bahasa filsafat itu lebih detail lagi, lebih subtil bahkan. Fenomena itu adalah sesuatu yang menunjukkan realitas itu sendiri. Realitas itu kenyataan. Jadi menurut Immanuel Kant, jadi dalam fenomena itu ada pandangan yang berbeda. Tapi di sini saya hanya mengambil dua pemikir saja. Pemikir pertama yang paling tersohor di abad-abad pertengahan itu adalah Immanuel Kant, abad-abad ke-18 bukan pertengahan. Immanuel Kant itu Immanuel Kant itu berpikir bahwa fenomena itu adalah apa yang kita tangkap dalam pikiran kita. Jadi dia membagi kenyataan, realitas hidup sehari-hari ya tentunya juga, itu menjadi dua hal. Yang pertama adalah fenomena, yang kedua adalah noumena. Tidak usah bingung. Fenomena itu yang kita tangkap dalam otak kita. Noumena itu adalah sesuatu yang kita anggap kita tangkap, tetapi dia tidak kita tangkap. Jadi misalnya begini. Satu waktu kita berangkat kuliah nih, ya toh? Kita berangkat kuliah. Kemudian kita ketemu dengan teman mantan teman kita waktu SMA. Jadi dulu kita pernah satu SMA dengan dia, dan sekarang kebetulan dia masuk universitas yang sama dengan kita, tetapi dia ambil fakultas yang berbeda katakanlah. Lalu kebetulan ada acara inisiasi ya, ada acara orientasi. Waktu bertemu dengan dia, kita melihat dia tidak mau menyapa kita. Dia seperti sibuk dengan teman-teman barunya. Dan waktu kita mengatakan say hi, gimana kamu di sini juga, dia hanya menjawab dengan ringan, iya, tunggu ya, sebentar aku harus ngurus yang ini, harus ngurus yang itu. Nah, kemudian kita lalu menganggap bahwa dia ternyata lupa ya dengan saya. Itu satu. Yang kedua, lalu kita berpikir juga, dia sombong ya. Dia sekarang sudah mulai merasa bahwa punya teman-teman yang baru ya. Nah, Immanuel Kant mengatakan fenomena perjumpaan kita dengan teman kita SMA itu di satu universitas yang sama waktu orientasi itu, fenomena itu adalah kata, oh dia sombong ya sekarang, dia bergaya dia sekarang, dia merasa
sok lupa dia ya, dengan sok cantik, sok cakep gitu ya. Itu fenomena, sesuatu yang ada dalam otak kita. Nomena adalah si teman kita itu sendiri yang sebenarnya dia itu bukannya merasa sombong dengan kita, tapi dia memang sedang sibuk. Maka waktu teman kita itu, coba kita lihat, kalau ini kayak film gitu ya, dibuat film gitu, konsentrasinya filmnya adalah pada si teman kita yang sombong itu, fenomenanya itu yang sombong itu. Si nomenanya ini ternyata dia itu datang ke acara orientasinya terlambat, terus kebetulan dia salah membawa papan nama yang harus dibuat misalnya, sehingga dia tegang, sehingga dia waktu pulang ke rumah ditanya sama ibunya, gimana tadi orientasinya? Iya mah, semuanya orang-orang baru, saya nggak ketemu teman-teman SMA saya. Dia lupa bahkan bahwa dia itu ketemu sama aku gitu. Saking dia tegangnya mengikuti orientasi, dia hanya hai, oh ya tunggu ya gitu. Nggak ada maksud sama sekali untuk sombong. Justru malah kalau dia ingat bahwa ada temannya yang menyapa dia, justru dia harusnya tidak tegang. Nah ini lihat, antara apa yang kita tangkap dalam pikiran kita dan apa yang senyatanya terjadi, itu kemudian ada batas yang jelas. Menurut Immanuel Kant, nomena itu adalah realitas yang sesungguhnya. Kenyataannya tuh ya teman kita yang nggak sombong ini sebenarnya. Fenomena adalah apa yang bisa kita tangkap dalam pikiran kita, apa yang bisa kita pahami dari pikiran kita. Nah, makanya sering terjadi ada salah paham, salah menangkap kenyataan gitu loh. Kenyataannya tidak seperti itu. Nah, Immanuel Kant mengatakan bahkan nomena itu adalah, atau kenyataan itu adalah das Ding an sich, dia dalam dirinya sendiri. Teman kita itu sebagai teman kita sendiri, tidak ada penilaian sombong, tidak ada penilaian sok cantik, sok cakep, itu tidak ada. Nah, itu menurut Immanuel Kant. Tetapi lalu muncul Edmund Husserl. Nah ini dia, Edmund Husserl ini adalah yang mempopulerkan fenomenologi. Meskipun dia bukan yang pertama ya, tetapi dia yang secara serius membangun sistematika, metodologi, dan pendekatan berpikir fenomenologi. Itu namanya Edmund Husserl. Husserl di dalam tulisan saya juga sudah saya tuliskan, tidak setuju dengan Immanuel Kant. Menurut Husserl, fenomena itu adalah realitas itu sendiri. Jadi bukan nomena. Nomena dan fenomena itu tidak bisa dipisahkan. Jadi antara pandangan saya tentang wanita yang tentang teman saya yang sombong itu dengan si teman saya itu sendiri, apakah sombong atau tidak, itu tuh sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Menurut Edmund Husserl, fenomenologi itu justru membuat saya ini lalu tanya, saya menggali, apakah apa yang saya pikirkan itu sesuai dengan kenyataannya. Proses untuk menyamakan atau proses untuk meraih, menangkap yang sesungguhnya terjadi itu, objeknya, itu adalah proses fenomenologi. Jadi fenomenologi itu artinya menurut Husserl adalah sebuah upaya untuk menangkap fenomena, kejadian, peristiwa yang muncul dalam pikiran saya. Semakin saya itu tidak banyak penilaian, misalnya saya itu tidak mendakwa bahwa peristiwa itu baik atau buruk, atau si wanita itu sekarang sombong, atau misalnya dia sekarang tidak mau kenal lagi dengan teman lamanya. Itu penilaian-penilaian itu yang justru harus diluruhkan,
ditunda, sementara dihilangkan supaya teman saya sebagai teman saya itu hadir sungguh-sungguh dalam pikiran saya, dalam kesadaran saya, sehingga apa yang terjadi dan apa yang dipikirkan itu menjadi klop. Karena apa yang terjadi dengan sendirinya dia akan berbicara kepada kesadaran saya. Nah, tapi untuk sampai ke situ, bagaimana, sebenarnya pertanyaannya kan begini, bagaimana manusia bisa memahami kenyataan atau fenomena seperti yang sesungguhnya memang terjadi sebagai fenomena itu sendiri, das Ding an sich itu, sebagai benda itu sendiri. Menurut Husserl adalah mau tidak mau manusia harus mengalami sendiri fenomena itu secara intensional. Intensional itu artinya memang sengaja, terus menerus, secara terarah mengalami fenomena itu. Jadi fenomena itu bukan sebuah fenomena yang ketidaksengajaan, tapi fenomena itu memang ada suatu usaha atau ada suatu keinginan yang mendorong seseorang itu untuk kemudian menghadapi, bertatap muka, mengalami langsung fenomena dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya memang titiknya di sini adalah kehidupan sehari-harinya. Itulah kenapa kemudian Edmund Husserl itu menempatkan 3 poin penting. 1, pengalaman sebagaimana adanya. 2, kesadaran si subjek yang mengalami ini tadi itu secara intentionality atau kesadarannya selalu terarah dan tertarik pada objek secara terus-menerus. Dan yang ketiga adalah kehidupan sehari-hari atau Lebenswelt. Karena mengalami fenomena itu memang terjadinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah menjalankan 3 hal itu tadi, pengalaman sebagaimana adanya atau mengalami langsung, intentionality, lalu kemudian mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari, dunia kehidupan atau Lebenswelt, maka disitulah nanti fenomena akan hadir masuk ke dalam kesadaran budi manusia dalam bentuknya yang asli, yang das Ding an sich, yang pada dirinya sendiri, senyata-nyatanya. Dalam setiap pengalaman selalu ada subjek yang mengetahui atau si pelaku yang mengalami ini, berarti dia juga mengetahui atau noesis, dan objek yaitu fenomena itu sendiri yang diketahui atau noema. Aktivitas antara subjek dan objek ini saling terkait. Si subjek selalu terarah secara intensional kepada objek, dalam hal ini fenomena. Subjek memberi nama, menafsirkan, dan membentuk makna dari objek. Jadi si manusia ini akan memberikan nama, memberikan tafsiran. Tadi ya ada tafsiran, oh jangan-jangan dia sombong, jangan-jangan dia tidak ingat teman lamanya. Lalu dia akan membentuk makna dari objek itu. Nah, waktu dia mau membentuk makna, itu fenomenologi membantu orang untuk mengkonfirmasi langsung, kamu ini sombong beneran nggak toh? Atau kamu ini lupa beneran nggak sih sama aku? Ternyata tidak. Nah, itu kemudian muncullah dia yang muncul dalam kesadaran si subjek ini, apa adanya. Pendeknya, fenomena hanya dapat diamati melalui subjek atau orang yang mengalami fenomena tersebut. Itulah mengapa penyelidikan atas kehidupan subjektif dan batin Erlebnis dari orang yang mengalami fenomena menjadi elemen penting dalam fenomenologi. Nah, sebenarnya begini, tugas kita itu sebenarnya bukan untuk mengalami fenomena. Tidak. Fenomenolog itu tidak mengalami fenomena. Tugas dia itu sebenarnya adalah bertanya dari orang yang mengalami fenomena itu.
dia menggali bagaimana fenomena, ini ada fenomena objek, ini ada orang yang mengalami fenomena, lalu ini di sini ada kita sebagai fenomenolog. Jadi kalau misalnya tugas fenomenolog itu bukan menjadi orang yang menghadapi fenomena itu sendiri, tidak. Dia itu menjadi orang ketiga yang menggali si subjek ini. Apa toh yang kamu rasakan ketika kamu mengalami fenomena ini? Apa yang kamu sebenarnya pikirkan? Fenomena ini bentuknya kayak apa? Itu kita gali dari kesadaran ini, karena si fenomena ini kan muncul dalam kesadaran otak dari si pelaku ini. Nah, kita kemudian teknisnya itu kita mewawancarai, menggali terus menerus. Nggak hanya satu orang, tapi ada banyak orang yang mengalami fenomena. Jadi ada satu fenomena yang mengalami ada 10 orang, ya maka kita harus mewawancarai 10 orang ini, harus menggali dari 10 orang ini untuk mengetahui apa sebenarnya fenomena ini. Dalam hal ini nanti dalam fenomena agama, maka ketika ada fenomena religius gitu ya, misalnya tentang katakanlah tentang kurban misalnya, tentang ada di setiap agama kan selalu memiliki satu upacara tentang kurban ya, misalnya ada yang disembelih adalah kambing, sapi, atau dalam agama yang lain misalnya Hindu karena sapi tidak boleh, yang dia kurbankan itu hewan yang lain atau saji atau ayam atau apa. Nah, orang yang melakukan upacara ini itu kan berarti orang yang mengalami langsung fenomena ini. Mengapa kamu melakukannya? Mengapa kamu menjalankan upacara seperti itu? Apa makna upacara itu bagi hidupmu? Apa yang sebenarnya membuatmu takjub? Nah, orang yang beragam ini, orang yang mengalami agamanya langsung, inilah yang kemudian kita gali kesadarannya. Nah, selain yang penting adalah subjek ini, nah, orang yang mengalami ini, Husserl juga mengatakan bahwa kehidupan sehari-hari yang dialami oleh orang ini atau Lebenswelt itu sebagai elemen yang penting juga gitu. Karena kan fenomena ini lahirnya munculnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk bisa menangkap apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini, Husserl mengajak kita untuk, dalam bahasa Jermannya, Zurückzudensein selbst, atau kembali kepada benda-benda itu sendiri. Jadi Husserl itu punya pandangan begini, ini unik ini. Dunia kehidupan sehari-hari itu adalah dunia kehidupan yang belum dikasih nilai, makna, tafsiran oleh ilmu apapun dan ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu belum membuat penelitian atas kehidupan sehari-harinya ini. Ilmu sosiologi belum masuk di sini. Benar-benar hidup sehari-hari yang sering kita abaikan, sering kita remehkan. Nah, untuk bisa melihat fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini, maka Husserl mengajak kita untuk jangan menggunakan penilaianmu dulu untuk melihat kehidupan sehari-hari ini. Jangan menggunakan ilmu pengetahuan filsafatmu dulu, pemahaman sosiologismu dulu, atau dalam bahasa filsafat sering disebut jangan bera priori dulu, jangan mendakwa dulu, jangan mencoba menganalisis dengan kemampuan, misalnya Anda memiliki pengetahuan psikologis lalu Anda langsung menilai, oh ini berarti orang ini sedang gila ini gitu. Tidak. Biarkan dia muncul sendiri dunia ini, fenomena ini. Dan untuk sampai di sini orang itu harus, atau fenomenolog, orang yang mengamati dunia ini, Lebenswelt ini, dia harus netral. Dia harus tidak punya prasangka apapun. Dia harus netral, dalam bahasanya epos, ya, bersikap netral. Dan
naturalis in stelum. Jadi dia natural saja sebagai orang yang hadir di situ, nggak ada background teori ini teori itu. Dia cukup melihat ada subjek yang mengalami langsung fenomena, saya nggak mau mendakwa dan sebagainya gitu. Ini dalam fenomena gangam akan sangat kentara sekali teman-teman. Jadi begini, misalnya kita sedang melihat ada orang beragama tertentu sedang mempersembahkan katakanlah babi yang kemudian di situ di Papua ya, babi itu dibakar di dalam batu, kemudian setelah jadi ada babi dimasukkan dalam tanah, kemudian dibakar dengan batu-batu yang panas yang sebelumnya sudah dibakar, kemudian batu-batu yang panas ini kemudian ditumpuk di babi itu, lalu dipendam, dimasukkan di dalam tanah, lalu kemudian dibuka ketika sudah matang, tanahnya digali lagi, diambil babinya, kemudian babi ini menjadi upacara istilahnya untuk memperingati sudah dipotongnya jari seorang ibu di satu suku Papua. Jadi ada seorang ibu yang kehilangan suaminya karena mungkin mati saat perang atau misalnya mati saat berburu, lalu dia harus memotong jarinya dengan batu. Kemudian setelah itu ada upacara membakar babi dengan jalan dipendam tadi, kemudian dimakan. Nah, ketika kita sebagai seorang antropolog datang ke hutan itu melihat, kita langsung akan berpikir secara antropologis, wah ini situasi ini berarti secara antropologis ada yang salah ini. Ada kewajiban memotong jari itu salah. Kemudian babi ini kemudian masa dirayakan, ada kematian membuat seorang istri harus memotong jarinya kemudian dirayakan. Wah, secara antropologis ini begini gitu. Oh, ini adalah tradisi yang menyengsarakan wanita. Wah, antropolog feminis akan mengatakan itu. Atau kita misalnya dengan kita adalah seorang sosiolog, kita datang kemudian kita melihat, oh ternyata masyarakat di Papua tidak menghargai wanita karena kalau yang meninggal istrinya, yang laki-laki tidak memotong jari misalnya. Wah, ini sosiolog misalnya. Tapi ada lagi mungkin seorang teolog, orang yang belajar agama. Wah, kebetulan dia ngelihat ada babi yang kemudian dibakar. Wah, ini haram, ini nggak boleh ini. Dia melihatnya dengan agamanya sendiri. Wah, ini sangat tidak beradab ini sebagai manusia. Kemudian ada psikolog. Wah, memotong jari. Wah, itu sangat tidak beradab sekali itu. Manusia kok memotong jarinya sendiri. Nah, itu yang tidak boleh oleh fenomenolog terjadi. Menurut Husserl, orang harus lepaskan dulu antropologinya, sosiologinya. Bahkan agamamu sendiri lepaskan dulu. Penilaiannya itu bukan dilepaskan tapi ditunda, artinya itu di bracketing. Bracketing itu sebenarnya istilah yang dipakai Husserl karena ini menarik loh, Husserl ini bukan ahli sosial loh, Husserl ini bukan ahli filsafat saja loh, dia ini asalnya dari seorang ahli matematika. Dalam matematika itu kan ada istilah bracketing, diberi tanda kurung. Tanda kurung itu kan artinya adalah menunda. Jadi kalau kamu punya penilaian sosiologis, kamu punya penilaian antropologis, kamu punya penilaian agamis, tolong tunda dulu. Jangan lakukan sekarang. Coba galilah dulu fenomena itu dari orang-orang, dari si ibu tadi yang memotong jarinya. Coba kamu tanyakan perasaan kesedihanmu seperti apa, kemudian apa perasaan religiusmu seperti apa. Nah, itu yang harus dilakukan oleh fenomenolog. Nanti kalau kemudian ibu itu bilang, ya ini adalah cinta, bentuk cinta saya pada suami saya memotong jari saya nggak peduli ini adalah
memang adat taunya saya begini adatnya, saya tidak peduli bagaimana dilihat, tapi memang ini yang biasa kami lakukan. Rasa sakit jari ini itu seperti menggambarkan rasa sakit hati saya ditinggal suami saya. Kemudian makanan itu, babi itu, supaya itu menjadi kesempatan terakhir saya untuk bisa memberi makan rohnya, bisa memestakannya, karena sekarang saya sudah tidak mungkin lagi bisa memestakannya. Lalu kemudian baru si penanya ini boleh menggunakan penafsirannya nanti. Kalau sudah ditangkap semua, oh gitu, ini rasa cinta, ini rasa kesetiaan, ini sebuah berusaha perayaan supaya tidak tenggelam dalam kesedihan dan penderitaan. Oh, dalam agama saya sendiri ternyata juga begitu, dalam bentuk yang berbeda. Saya ketika suami saya tidak ada, saya panas-panas mendoakan dia di kuburannya selama berhari-hari. Lalu kemudian saya mengundang orang-orang untuk makan bersama sambil mendoakan dia. Ternyata perasaan religiusnya ini, perasaannya loh ya, perasaannya serupa, tapi unik. Dia dengan caranya, saya dengan cara saya. Saya semakin kenal diri saya dari perbedaan ini. Nah, yang mau dicari sebenarnya itu adalah ini tadi, perasaan cinta seorang istri pada suaminya. Ini disebut sebagai eidos, struktur yang paling hakiki, eidetis. Jadi Husserl mengatakan di dalam setiap fenomena itu selalu ada strukturnya, ada eidosnya. Nah, untuk tahu itu, maka kita tidak hanya tadi menunda, ada pemikiran sosiologis, ada pemikiran antropologis, pemikiran apalagi tadi agamis. Bukan hanya itu saja yang harus dibersihkan waktu kita melihat fenomena. Kita juga harus menyingkirkan dulu, potong jari, sesuatu yang mengerikan, singkirkan dulu. Makan babi, sesuatu yang ya jorok juga ya, dipendam di dalam tanah, itu kan jorok juga ya. Itu lupakan dulu, lepas, iris dulu, jangan dipikir dulu. Kemudian tentang kok pesta-pesta di tengah penderitaan, lepaskan dulu. Nah, itu reduksinya disebut sebagai reduksi eidetis. Artinya menyingkirkan semua hal-hal yang justru mengganggu kita untuk melihat sebenarnya untuk apa sih upacara pemotongan jari sampai bakar batu itu atau bakar babi itu. Supaya nanti dari situ akan muncul eidos. Dari bahasa Yunani artinya bentuk atau rupa. Bentuk yang sesungguhnya ini tentang apa sebenarnya. Nah, kalau ini semua sudah, kemudian kita tadi kan sudah ya, yang kita bersihkan kita sebagai yang melihat, kemudian peristiwa itu sendiri, objek fenomena itu sendiri sudah kita bersihkan, yang kira-kira mengganggu cara kita berpikir. Nah, yang terakhir yang harus kita bersihkan adalah si pelakunya, si ibu yang memotong jarinya ini. Dia dibersihkan dulu begini. Kita konsentrasi. Emosinya, ibu ini menangis karena dia merasa ditinggal, berarti ibu ini seperti orang yang mau bunuh diri karena ditinggal suaminya ini. Nah, bukan, dia bukan bunuh diri, dia tuh justru ingin merayakan kesedihannya itu. Berarti suasana kelihatannya emosi, putus asa begitu. Nah, itu bersihkan dulu, bukan itu. Itu namanya situasi eksistensial, situasi di mana gambaran-gambaran eksistensial, emosinya, sentimennya, suasana psikologisnya, kehendaknya, hasratnya, ingatan-ingatan ibu itu tentang suaminya sampai dia menangis, romantisme pada masa hidupnya, itu disingkirkan dulu sampai betul-betul murni. Kita melihat dia sebagai manusia yang kehilangan pasangannya dan dia tetap berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya. Dan dia menikmati rasa sakit itu. Dia berusaha menikmati rasa sakit itu. Karena rasa sakit itu kan sesuatu yang gak bisa kita gambarkan. Maka dia gambarkan dengan jalan memotong jarinya. Nah, itu namanya reduksi transendental. Jadi Husserl itu mensyaratkan ada 3 reduksi tadi kalau teman-teman ingat.
Yang pertama adalah reduksi fenomenologis. Kita membersihkan diri kita sendiri dari pikiran-pikiran, asumsi-asumsi, a priori. Yang kedua tadi adalah reduksi eidetis, yaitu kita bersihkan fenomena ini. Kita nggak usah dulu pikirkan tentang kotornya babi yang dipendam di dalam tanah, atau misalnya ibu ini yang memotong jarinya itu mengerikan sekali. Reduksi dulu, itu dipergikan dulu, disingkirkan dulu. Kemudian yang terakhir adalah reduksi transendental. Yang kita reduksi adalah si pelakunya sendiri, si pelaku fenomena ini sendiri. Kita juga nanti tidak hanya mewawancarai ibu ini, tetapi juga mewawancarai orang-orang yang ikut datang di situ, bahkan mungkin anak-anak kecil yang hanya nonton di pinggiran tetapi juga ikut merayakannya. Jadi kemudian utuh cara kita melihat peristiwa fenomena agama upacara potong jari itu misalnya. Nah, Husserl, kalau teman-teman tahu, menariknya menamakan juga ide dan gagasan dia tentang fenomenologi yang akhirnya dia kasih nama fenomenologi ini itu tahun 1901, 44 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi pada masa itu memang masyarakat filsafat, masyarakat Eropa itu memang berpikirnya sudah sangat maju. Tetapi ilmu ini sendiri pada perkembangannya sampai hari ini, fenomenologi itu bukan sebagai hanya ilmu atau bahkan menjadi mazhab atau aliran pemikiran atau doktrin filsafat atau ajaran. Tidak. Fenomenologi itu sekarang justru sebagai gaya berpikir, ya, mindset, metodologi penelitian itu digunakan di ilmu-ilmu lain, tidak hanya di filsafat. Dia digunakan di sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu pendidikan, beberapa juga menggunakan sejarah, dan jangan lupa di ilmu keperawatan juga dipakai. Dalam tulisan saya memberi contoh penelitian perawat tentang pengalaman perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan avian influenza. Itu penelitian yang dibuat tahun 2008 di bawah bimbingan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Jadi fenomenologi sendiri tidak hanya digunakan untuk agama, tetapi untuk ilmu keperawatan pun dipakai. Misalnya pengalaman melahirkan. Nah, itu juga bisa menjadi objek penelitian teman-teman nanti ketika akhir kuliah nanti dengan pendekatan apa? Fenomenologi. Nah, fenomenologi sekali lagi dia berusaha menggali makna dari fenomena melahirkan itu dengan mewawancarai ibu-ibu yang melahirkan, dokter yang melahirkan, perawat yang melayaninya, kemudian gimana hakikinya, esensinya dari peristiwa melahirkan itu. Nah, itulah sedikit banyak tentang fenomenologi yang kemudian akan menjadi pendekatan yang akan kita lakukan untuk melihat agama. Fenomenologi agama itu adalah fenomenologi yang sesuai namanya, ada kata agama di situ. Pendekatan ilmiah untuk menangkap fenomena, tapi dalam hal ini fenomenanya adalah fenomena religius agama. Nah, di dalam fenomena religius agama ini ada fakta, nama kita sering sebut sebagai fakta religius. Tujuannya seperti yang sudah diungkap tadi sebelum-sebelumnya, bukan untuk mencari titik yang sama di antara fenomena-fenomena agama yang berbeda-beda, tetapi justru menggali keunikannya, karena dari keunikan itu kita akan menemukan hakikat, kita akan menemukan eidosnya, esensinya.
Dan esensi itu akan juga mengantar kita untuk mengenali fenomena atau fakta religius agama kita sendiri. Untuk sampai pada kemampuan kita melihat esensi dari sebuah fakta religius agama atau fakta-fakta agama, kita perlu memahami bahwa setiap agama itu sendiri punya 4 struktur dasar. 4 struktur dasar, 4 hal yang sama di semua agama sebenarnya. Di dalam tulisan saya sudah menjelaskan ada 4 itu. Pertama adalah segi eksistensial, kemudian ada segi intelektual, ada segi institusional, kemudian ada segi etis. Teman-teman bisa baca itu sendiri. Pada dasarnya 4 struktur dasar itu tidak harus dihafalkan, tapi 4 struktur dasar itu yang justru akan membantu kita melihat. Misalnya ada fenomena agama A, maka fenomena itu sebenarnya bisa dimasukkan di struktur yang mana itu. Misalnya ada kegiatan, ada upacara doa tertentu di sebuah agama tertentu. Nah, dari sebuah fakta itu sebenarnya kita bisa melihat ada 4 struktur dasar di dalam fakta itu. Nah, jadi tugas dari fenomenolog sekali lagi itu bukan menilai apakah sebuah fakta agama atau sebuah fenomena itu baik atau buruk atau terbelakang atau modern, tidak. Kita cuma mencoba untuk mencari sebenarnya ini upacara ini, peristiwa ini, fenomena ini itu sebenarnya hakikatnya apa toh? Gitu. Nah, itu bisa dibantu dari 4 hal struktur dasar. Tapi yang menjadi pertanyaan yang menarik di sini dalam tulisan saya di bagian akhir kan, pertanyaan, lalu gimana caranya kita bisa memahami fakta fenomena religius agama yang lain, sedangkan agama saya saja berbeda dengan agama yang tidak saya lihat gitu. Nah, apakah ini juga akan mengancam keberimanan saya? Apakah dengan mempelajari agama yang lain lalu saya juga justru malah kehilangan keyakinan akan agama saya sendiri? Oh tidak, jangan malahan. Justru dengan melihat fenomena dan fakta agama yang lain, kita tidak bermaksud membandingkan dalam arti untuk siapa yang lebih unggul, tidak. Tetapi justru dari situ kita melihat ada nilai-nilai, ada hakikat-hakikat baik yang barangkali belum pernah kita temukan pada saat kita beragama, tapi justru malah kita temukan, oh saya juga punya hal yang semacam itu dalam diri saya sendiri dengan cara yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda. Nah, maka untuk bisa melihat esensi dari fenomena religius agama yang lain, kita butuh empati. Saya menggunakan pemikirannya Maria Susai Davamoni yang bukunya sangat terkenal di Indonesia dan sudah diterbitkan oleh Canisius sejak 1995. Dia mengatakan pemahaman suatu fenomena religius itu hanya bisa dilakukan bila orang memiliki empati. Dan untuk bisa punya empati, ini dia tantangannya. Orang itu harus pernah mengalaminya sendiri dalam bentuk yang lain di agamanya sendiri. Jadi begini, singkatnya. Orang untuk bisa tahu bahwa orang lain bergembira, senang hatinya, orang yang ingin tahu ini harus pernah gembira. Orang untuk tahu orang lain sedang sedih, dia sendiri pernah sedih gitu. Jadi titik empati itu ada di situ teman-teman. Disitulah kemudian yang perlu dipahami dalam kalimat-kalimat terakhirnya Davamoni itu adalah orang tidak akan pernah bisa paham tentang esensi doa di sebuah agama yang lain kalau orang itu sendiri tidak paham atau tidak pernah berdoa gitu. Jadi ini menjadi jelas bahwa fenomenologi agama itu dikatakan membandingkan, ya ada pembandingannya, tapi bukan untuk mencari keunggulan, tetapi justru untuk saling mencari esensi dari agamaku sendiri dari agama yang
lainnya. Oke, karena sudah semakin berlarut-larut, saya pikir semua diskusi kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Bila ada pertanyaan, silahkan untuk mengajukannya melalui WA atau bisa menghubungi saya lewat email. Untuk tugasnya saya sudah membuat 5 soal, nanti akan saya kirimkan juga via grup atau via Google Classroom. Terima kasih sudah hadir dalam kuliah hari ini. Semoga perjalanan pertama kita ini bisa menjadi landasan kita ke depan untuk makin lancar menjalankan perkuliahan kita. Maafkan segala kelemahannya karena kita tidak bisa bertatap muka langsung. Saya juga dari Yogyakarta mengucapkan tetap semangat. Kita terus belajar, kita terus bergembira. Terima kasih.